semua? Ya, puji Tuhan, semuanya baik dan sehat. Adik-adik, minggu kemarin kita sudah merayakan Paskah. Nah, kakak mau tanya nih, adik-adik percaya kan kalau Tuhan Yesus sudah bangkit untuk kita semua? Nah, untuk itu kakak mau ajak adik-adik lebih semangat lagi menyatakan rasa percaya adik-adik dengan beryel-yel. Kita semua bangkit berdiri. Kalau kakak bilang, Tuhan Yesus bangkit, yes, yes, aku percaya. Sekali lagi ya, Tuhan Yesus sudah bangkit, yes, yes, aku percaya. Nah adik-adik, nats firman kita hari ini diambil dari Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Adik-adik, kita puji Tuhan dengan bernyanyi biarpun gunung-gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Adik-adik, duduk yang manis, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa untuk berkat dan anugerah-Mu kepada kami semua hari ini. Bapa, sebentar lagi kami akan melaksanakan ibadah kami hari ini. Kiranya Engkau yang memberkati kami semua yang ada di rumah untuk dapat mengikuti ibadah hari ini dari awal hingga akhir. Bapa, juga kiranya Engkau mengampuni dosa-dosa kami agar kami layak menerima berkat dan pengampunan dari-Mu. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu hanya di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Burung pipit yang kecil, bunga-bunga bakung di taman, semua dikasihi oleh Tuhan. Begitu juga dengan kita semua anak-anak Tuhan Yesus. Kita semua dikasihi oleh Tuhan. Mari kita bernyanyi burung pipit yang kecil. Burung pipit yang kecil
manis, kita akan mengucapkan titah. Titah kita hari ini dari titah pertama sampai ke 4. Yuk sama-sama kita mengucapkan titah. Titah pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Tuhan Allahmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki maupun perempuan, pembantumu laki-laki maupun perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Mari adik-adik kita berdoa, kita mohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Siapa yang percaya pada Tuhan pasti beroleh kemenangan. Mari kita puji Tuhan dengan lagu Percaya Saja. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya tentu kita menang. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya tentu kita menang. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya tentu kita menang. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya tentu kita menang. Adik-adik, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Mari kita bangkit berdiri, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Duduk yang manis, siapkan Alkitabnya. Tapi sebelum itu kita bernyanyi, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik, sekarang waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita mau berdoa dulu. Lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Di pagi ini Tuhan masih berikan kami kesehatan. Sekarang Tuhan, kami sudah siap untuk menerima firman-Mu. Berkati telinga kami supaya dapat mendengar dengan baik. Berkati hati kami supaya dapat menerima firman Tuhan dengan baik. Bimbing kami ya Tuhan, memahami firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Seperti yang sudah dikasih tahu tadi di awal, kalau firman Tuhan hari ini diambil dari Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Kalau sudah siap Alkitabnya, mari kita baca bersama-sama. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikian firman Tuhan. Begitu juga ketika sudah malam, para murid berkumpul di sebuah rumah yang terkunci karena mereka takut pada para penguasa Yahudi. Lalu Yesus datang dan berdiri di situ. Damai menyertaimu. Sesudah berkata begitu, ia menunjukkan tangan dan lambungnya. Yesus berkata lagi pada mereka, Damai menyertai kalian. Seperti Bapa mengutusku, aku pun mengutus kalian. Lalu ia meniupkan nafas. Terimalah Roh Kudus. Jika kalian mengampuni dosa orang, Allah mengampuninya. Jika kalian tidak mengampuninya, Allah tidak mengampuninya.
Salah seorang dari ke-12 murid, Thomas yang disebut si kembar, tidak ada ketika Yesus datang. Maka murid-murid lain memberitahukannya, "Kami telah melihat Tuhan." Jika aku belum melihat bekas luka karena paku pada tangannya, dan meletakkan jari pada luka itu, juga meletakkan tangan pada lambungnya, aku tidak percaya. Seminggu kemudian murid-murid Yesus berkumpul lagi di tempat yang sama, dan Thomas ada juga bersama mereka. Pintunya terkunci, tapi Yesus datang dan berdiri di situ. Damai menyertai kalian. Letakkan jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkan tanganmu dan letakkan di lambungku. Jangan ragu-ragu, percayalah. Tuhanku dan Allahku. Engkau percaya karena melihat aku. Berbahagialah orang yang percaya walau tidak melihatku. Masih banyak lagi keajaiban lain yang dilakukan Yesus di hadapan murid-muridnya yang tidak ditulis dalam kitab ini. Tetapi semua ini ditulis supaya kalian percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah. Dan karena percaya kepadanya, kalian memperoleh hidup. Love atau cinta atau kasih. Karena cintanya Tuhan Yesus yang begitu besar adik-adik, Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk kita semua. Itu yang kita peringati dengan Jumat Agung. Maria Magdalena pergi ke kubur Yesus pada waktu pagi-pagi sekali. Kubur kosong, kubur kosong, kubur kosong, kubur kosong. Maria menangis terseduh-seduh. Kubur kosong adik-adik, Tuhan Yesus gak ada lagi di dalam kubur. Ya, Tuhan Yesus sudah bangkit. Itulah yang kita peringati dengan Paskah atau kebangkitan Tuhan Yesus. Adik-adik, firman Tuhan hari ini adalah kelanjutan dari Paskah yang sudah kita peringati minggu lalu. Kalau tadi adik-adik sudah nonton video, kita sudah sama-sama melihat videonya yang menceritakan tentang salah seorang murid Tuhan Yesus yang bernama Thomas. Thomas itu adik-adik tidak percaya kalau Tuhan Yesus sudah bangkit. Waktu murid-murid yang lain bilang sama Thomas, "Kami melihat Tuhan, kami melihat Tuhan." Jawaban Thomas, "Aku tidak percaya selama aku belum melihat bekas paku di tangannya dan di kakinya dan mencucukkan tanganku ke lambungnya yang ditombak itu, aku tidak akan percaya." Nah adik-adik, waktu Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya setelah 8 hari kemudian, Tuhan Yesus datang ke rumah itu lagi. Thomas ada di situ. Dan Tuhan Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini." Dan semenjak itu, Thomas menjadi percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Yang mau firman Tuhan ajarkan kepada kita hari ini ada 2 adik-adik. Yang pertama, kelemah lembutan. Tuhan Yesus gak marah waktu Thomas gak percaya kalau Tuhan Yesus udah bangkit. Malah Tuhan Yesus dengan lemah lembut bilang sama Thomas, "Thomas, taruhlah jarimu ke sini dan ulurkanlah tanganmu ke lambungku, dan janganlah kamu tidak percaya lagi." Wah adik-adik, kalau Tuhan Yesus aja sudah lemah lembut, kita juga harus belajar seperti Tuhan Yesus lemah lembut. Adik-adik, Kak Helen, kita semua harus belajar seperti Tuhan Yesus yang lemah lembut. Jangan mudah marah. Kalau misalnya ada temen nih yang bikin kita kesel, jangan terus, aku gak mau sama dia, aku gak mau berteman sama dia.
terus marah, gampang banget marah, cuma gara-gara dibuat kesel sama teman. Atau kalau mama papa larang adik-adik nih mau pergi main keluar, padahal lagi pandemi kayak begini, lagi zaman virus corona begini, adik-adik mau pergi jauh-jauh, mama papa melarang, jangan pergi jauh-jauh, bahaya, banyak virus. Adik-adik langsung gampang marah. Jangan ya, karena nggak dikasih pergi keluar. Mama papa ini gimana sih? Aku nggak boleh pergi. Padahal mama papa melarang kan tujuannya baik ya adik-adik. Jadi ingat, lemah lembut, jangan gampang marah. Nah, kalau kalian juga belajarnya kan lewat online ya sekarang ya. Banyak PR, banyak banget PR dikasih sama gurunya untuk dikerjakan di rumah. Kalian udah gampang marah-marah. PR lagi. Bu guru ini gimana sih? Kasih PR lagi. Kita mau belajar lemah lembut. Terima saja, jangan gampang marah ya adik-adik. Yang mau diajarkan firman Tuhan hari ini, yang kedua, adik-adik percaya. Kita memang gak pernah lihat Tuhan Yesus. Tapi adik-adik, kita percaya kalau Tuhan Yesus ada di dalam hati kita. Tuhan Yesus selalu menjaga kita. Tuhan Yesus selalu menolong kita. Ketika kita takut, ketika kita sedih, ketika kita sakit, ketika kita bingung, Tuhan Yesus selalu menjaga kita. Misalnya nih adik-adik mau berangkat sekolah ya. Terus adik-adik sebelum berangkat sekolah berdoa dulu di rumah supaya selamat sampai ke sekolah. Adik-adik berdoa. Dan setelah berdoa, adik-adik berangkat ke sekolah, tiba di sekolah dengan selamat. Tuhan Yesus gak kelihatan, tapi Tuhan Yesus menjaga adik-adik, melindungi supaya jauh dari segala mara bahaya, tiba di sekolah dengan selamat. Gak kelihatan, tapi selalu menjaga adik-adik. Misalnya lagi nih, adik-adik sakit, aduh aku badannya gak enak. Terus mama kasih adik-adik obat. Nah, Tuhan Yesus adik-adik memberkati obat yang adik-adik minum itu. Waktu pas adik-adik minum, adik-adik berdoa supaya Tuhan kasih kesembuhan, Tuhan Yesus bekerja memberkati obat itu sehingga obat itu bisa memberikan kesembuhan buat adik-adik. Tuhan Yesus nggak kelihatan, tapi Tuhan Yesus menolong dan menjaga adik-adik. Misalnya lagi nih, adik-adik mau makan udah siap nih makanannya. Terus sebelum makan, adik-adik berdoa dulu supaya makanannya diberkati. Tuhan Yesus nggak kelihatan, tapi Tuhan Yesus memberkati makanan yang adik-adik makan. Jadi waktu pas dimakan, makanan itu bikin sehat ke badan adik-adik. Setiap hari makanan diberkati. Adik-adik setiap hari makin bisa bertumbuh dengan sehat, dengan baik. Itu karena Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus gak kelihatan, tapi selalu menyertai, melindungi, dan memberkati adik-adik. Maka walaupun kita tidak melihat, kita harus percaya. Jangan seperti Thomas, dia melihat dulu baru percaya. Karena firman Tuhan mengajarkan, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Nah, dari dua yang tadi kita pelajari, mari kita lemah lembut. Mari kita tetap percaya kepada Tuhan. Adik-adik belajar jadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini. Selesai sudah firman Tuhan hari ini. Mari kita tutup firman Tuhan hari ini dengan doa. Lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah menyertai kami mulai dari awal sampai akhir. Kami sudah terima firman Tuhan. Kami mau belajar ya Tuhan, bahwa firman Tuhan mengajarkan kami hari ini kelemah lembutan. Ajari kami supaya kami bertumbuh jadi anak-anak, jadi orang-orang yang lemah lembut seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Dan ajarkan kami juga Tuhan untuk semakin tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Engkaulah Tuhan yang sudah bangkit mengalahkan maut. Bimbing kami setiap hari, tolong kami ya Tuhan, supaya iman kami, percaya kami semakin teguh di dalam Tuhan. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami di dalam nama-Mu yang kudus, Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan dan kita bernyanyi
KASIH. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kakak undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah memberkati kami semua sehingga kami bisa mengikuti ibadah hari ini dari awal hingga akhir dengan baik. Bapa, juga kami sudah mengumpulkan persembahan. Kiranya persembahan yang telah kami kumpulkan dapat menjadi berkat bagi semua orang dan menjadi dedupa yang wangi untukmu. Bapa, kiranya Engkau juga mengampuni dosa-dosa kami agar kami layak menerima berkat dan pengampunan dari-Mu. Mari sama-sama kita mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
tentang Thomas yang tidak percaya kalau dia tidak melihat tanda paku di tangan Tuhan Yesus. Tapi adik-adik dan kakak dan semuanya harus percaya walaupun kita tidak melihatnya. Nah, adik-adik, kreativitas kita pada minggu hari ini kita membuat pola tangan dan wajah adik-adik yang sedang tersenyum. Bahan-bahannya, yang pertama pastinya kita membutuhkan kertas HVS. Ya. Kemudian untuk menggambarnya kita butuh pensil atau pulpen ya. Dan untuk mewarnainya kita butuh krayon, pensil warna dan sebagainya. Cara membuatnya, adik-adik gambar pola tangan kanan dan kiri ya. Kemudian di sampingnya adik-adik gambar wajah adik-adik yang sedang tersenyum. Nah, seperti ini ya. Nih. Sesudah itu jangan lupa di telapak tangan digambar tanda paku di tangan. Nah, sesudah semuanya digambar, adik-adik jangan lupa diwarnai yang rapi, yang bagus ya. Hasilnya seperti ini. Sudah selesai? Itulah kreativitas kita pada minggu hari ini. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Dadah!